Di balik kemegahan prasasti dan candi-candi megah, tersembunyi sebuah kisah horor tentang seorang raja yang membangun peradaban di atas tanah terkutuk. Namanya adalah Airlangga, dan kerajaannya, Kahuripan, adalah sebuah anomali. Sebuah titik terang di tengah kegelapan yang membentang dari Pasuruan hingga Madiun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pelabuhan utara Jawa, Surabaya dan Tuban, bukan lagi sekadar tempat singgah para pedagang. Di bawah Airlangga, mereka menjadi jantung ekonomi yang berdenyut kencang, menarik kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia. Airlangga bukan sekadar raja, ia adalah seorang arsitek yang ambisius, bahkan nekat. Pada tahun 1036, ia mendirikan Sriwijaya Asrama. Tapi proyeknya yang paling monumental, sekaligus paling menakutkan, adalah Bendungan Waringin Sapta. Dibangun pada tahun 1037, ini bukan sekadar tanggul penahan banjir biasa. Ini adalah tembok raksasa yang dibangun untuk membungkam amukan alam, seolah menantang kemarahan bumi yang selalu menuntut korban. Ia memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, memperkuat jaringan dagang, berusaha menyembuhkan luka-luka di tanahnya. Semua usahanya tercatat rapi dalam prasasti, tapi ada yang tidak tertulis di sana, ketakutan di mata rakyatnya. Mereka melihat sang raja membangun begitu gigih, seolah-olah ia tahu waktunya sudah hampir habis. Pada tahun 1035, Empu Kanwa menggubah sebuah kakawin legendaris, Arjuna Wiwaha. Secara resmi, karya ini menceritakan kemenangan Arjuna atas raksasa Niwatakawaca. Tapi semua orang tahu, ini adalah kiasan, simbol kemenangan Airlangga atas musuh bebuyutannya, Haji Wurawari. Namun, di dalam perayaan kemenangan itu, tersimpan bisikan horor. Apakah kemenangan besar ini hanyalah sebuah prolog menuju takdir yang jauh lebih kejam? Pertanyaan itu menggantung di udara istana yang megah. Di puncak kekuasaannya, Airlangga melakukan perbaikan besar-besaran di 4 sektor utama. Di bidang politik, ia memaksa raja-raja bawahannya untuk tunduk, bahkan memperluas pengaruhnya hingga ke Bali, mengukuhkan dominasinya. Di bidang ekonomi, ambisinya membara untuk menggantikan Sriwijaya sebagai penguasa maritim. Ia memanfaatkan kelemahan sang raksasa, membangun pelabuhan baru bernama Kambang Putih dan terus memperkuat Hujung Galuh. Di bidang agama, ia mengangkat para pendeta sebagai penasihat, memberi ruang bagi semua sekte untuk berkembang. Sebuah upaya diplomasi spiritual untuk menenangkan dewa-dewa yang tak pernah terpuaskan. Dan di bidang sosial, ia memberikan hak istimewa kepada para pahlawan yang setia, seolah sedang membayar utang yang tak akan pernah bisa lunas. Namun, setiap ambisi besar selalu menuntut harga yang mahal, dan seringkali, harga itu harus dibayar lunas oleh keturunannya. Di tengah semua kemegahan dan kejayaan ini, sebuah retakan mulai muncul dari dalam istana. Retakan yang akan menghancurkan segalanya. Sang pewaris tahta, putri mahkota Sanggramawijaya Tunggadewi, tiba-tiba menolak nasibnya. Ia menolak mahkota, menolak kekuasaan, dan memilih untuk hidup sebagai seorang pertapa, dikenal dengan nama Dewi Kilisuci. Mungkin ia tahu kengerian apa yang menanti di balik tahta berdarah itu. Keputusan sang putri membuat Airlangga panik. Tanpa pewaris yang jelas, kedua putranya dari Selir, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan, mulai saling berebut kekuasaan. Mereka tidak memperebutkan tahta, mereka memperebutkan sebuah kutukan. Dalam keputusasiannya, pada tahun 1042, Airlangga memindahkan pusat kerajaan dari Kahuripan ke kota baru, Daha, dan di sanalah sebuah keputusan fatal diambil. Sebuah keputusan yang akan menghantui tanah Jawa selama berabad-abad. Pembelahan. Pada tahun 1042,
seorang pendeta sakti bernama Empu Bharada diutus untuk melakukan tugas yang mustahil. Kakawin Nagara Kretagama mencatatnya dengan jelas. Raja Airlangga membelah bumi Jawa menjadi dua, bukan karena kasih sayang kepada kedua putranya, tetapi karena ketakutan. Ketakutan akan perang saudara yang tak terhindarkan, yang akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Bumi pun terbagi. Kerajaan Panjalu di sebelah barat, berpusat di Daha, diberikan kepada Sri Samarawijaya. Dan kerajaan Janggala di sebelah timur, berpusat di Kahuripan Lama, diberikan kepada Mapanji Garasakan. Pembagian ini bukanlah solusi. Ini adalah sebuah operasi bedah yang justru menanamkan benih permusuhan abadi di jantung tanah Jawa. Permusuhan antara Panjalu dan Janggala akan menjadi api yang terus membara, melahirkan perang demi perang di generasi-generasi berikutnya. Dan bagaimana dengan Airlangga sendiri? 3 hari setelah prasasti Pamuatan mencatat gelarnya sebagai Maharaja, sebuah prasasti lain, Prasasti Gandakuti, mencatatnya dengan gelar yang sama sekali berbeda, Resi Aji Padukampungku. Pada tahun 1042, Airlangga melepaskan mahkotanya. Ia meninggalkan tahta yang terasa terkutuk itu dan menjadi seorang pertapa. Ia lari dari kekuasaannya. Namun ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia menjadi seorang raja pendeta, Resi Airlangga Jatiningrat, yang konon masih memegang kekuasaan spiritual tertinggi bahkan saat ia telah meninggalkan duniawi. Ia terperangkap di antara dua dunia, seorang raja yang melarikan diri dari kerajaan yang ia ciptakan sendiri. Akhir hayatnya diselimuti misteri yang dingin. Prasasti Sumengka dari tahun 1059 hanya menyebutkan bahwa Resi Aji Padukampungku dimakamkan di sebuah tirta, sebuah pemandian suci. Banyak yang meyakini lokasi itu adalah petirtaan belahan di lereng Gunung Penanggungan. Di sana, di tengah gemericik air suci, ditemukan arca Dewa Wisnu, dewa yang selalu ia puja, diapit oleh dua dewi. 3 patung itu diduga melambangkan Airlangga bersama dua istrinya, ibu dari kedua putranya yang kini mewarisi perang saudara. Di sana, terukir angka tahun ke-1049. Apakah itu tahun kematiannya? Atau tahun di mana ia akhirnya benar-benar menyerah pada ketakutan yang telah lama menghantuinya? Pertanyaan itu terus menggantung, sama dingin dan abadinya seperti air di petirtan belahan, tempat Sang Raja Agung terbaring dalam keheningan. Menyaksikan dari alam baka, warisannya terkoyak oleh pembelahan yang tak terhindarkan. Sebuah tragedi tentang seorang pembangun peradaban yang pada akhirnya justru menanam benih kehancurannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah tersembunyi lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.